adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Sekar. Wah, hari ini Kakak Sekar senang banget bisa bertemu dengan adik-adik. Kakak harap adik-adik sehat dan juga adik-adik bersukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Kakak Sekar mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, Kakak Sekar mau kasih tahu nih ke adik-adik kalau Tuhan Yesus itu baik banget sama adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan begitu banyak berkat ke adik-adik. Adik-adik tahu nggak itu apa? Yang pertama yaitu mama, papa, dan saudara adik-adik. Terus kesehatan adik-adik. Dan juga kita saat ini masih bisa sekolah minggu walaupun secara online. Untuk itu adik-adik, Kakak Sekar mau ajak adik-adik bernyanyi Yesus di dalam rumahku.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan untuk itu, adik-adik persiapin ya uang persembahannya di tangan kanan, tangan yang baik. Dan kita akan menaikkan satu pujian, Berilah yang baik. Adik, saatnya kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Kakak Sekar mau mengajak adik-adik menyanyikan satu lagu pujian, Yesus Sayang Padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, kakak percaya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik dan keluarga sehat selalu di rumah. Nah adik-adik sekarang semuanya siapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau mendengar dan mengerti firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekarang buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan dari Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-57 sampai 66.
Ya, aku ulang sekali lagi, kita akan baca firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Kita baca sama-sama ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutut di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini nyambung banget loh dengan materi yang sudah disampaikan 2 minggu lalu. Nah, kalau kita flashback ya, jadi kelahiran Yohanes Pembaptis ini pemberitahuannya itu sudah terjadi waktu zaman kerajaan Raja Herodes. Dan penyampaian ini disampaikan oleh malaikat Gabriel, malaikat Tuhan, kepada ayahnya Yohanes, yaitu Pak Zakaria. Nah, Pak Zakaria ini adalah orang yang rombongan dari Abia. Nah, profesi Pak Zakaria ini adalah sebagai imam. Mungkin kalau kita zaman sekarang kayak Pak Pendeta, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat Pak Zakaria sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang imam, tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri. Nah, malaikat Gabriel menyampaikan, "Kamu akan memiliki anak." Terus si Pak Zakaria malah bingung. Mana mungkin saya punya anak? Orang istri saya sudah lanjut umur atau udah tua? Terus malaikat Gabriel jawab begini, "Karena kamu tidak percaya dengan janji Tuhan, maka kamu tidak akan bisa berbicara sampai anakmu lahir, di mana janji itu digenapi oleh Tuhan." Dan benar dong adik-adik, keluar dari tempat pendeta atau imam Zakaria tadi bertugas di ruang kudus, di luar ruang kudus. Sesudah itu imam Zakaria tidak bisa lagi berbicara. Sampai akhirnya, pas di perikop kita yang kelahiran Yohanes Pembaptis ini, Zakaria akhirnya bisa berbicara setelah menuliskan nama anaknya Yohanes di atas batu tulis. Sesudah itu tiba-tiba dia baru bisa berbicara. Luar biasa adik-adik. Lewat peristiwa ini Tuhan mau menunjukkan kepada Zakaria bahwa Tuhan adalah pribadi yang menggenapi setiap janjinya. Dia tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Kalau Tuhan sudah bilang A ya A, nggak akan jadi B. Gitu. Makanya sesudah Zakaria bisa berbicara, dia memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena dia benar-benar bersyukur, Tuhan luar biasa. Bahwa janjimu itu nyata. Sesuatu yang tidak mungkin, ketika Tuhan sudah katakan pasti, maka terjadi. Nah adik-adik, dari kisah hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya kepada umatnya. Apa sih janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan buat kita adalah Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, baik senang maupun sedih, baik suka maupun duka, Tuhan akan senantiasa menyertai dan memegang tangan kita. Itu adalah janji Tuhan yang pasti Tuhan tepati. Makanya adik-adik, kita harus selalu bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Contohnya nih adik-adik, misalnya nih, adik-adik belum belajar matematika. Padahal hari ini ada ulangan matematika. Tiba-tiba ulangan matematikanya nggak jadi. Pasti kan adik-adik bilang, "Ih, untung aja kemarin nggak jadi ulangan matematika. Kalau nggak aku nggak ngerti, nggak bisa jawab pertanyaannya."
Nah, itu juga ada campur tangan Tuhan. Atau nih adik-adik, nih karena lagi pandemi kan, adik-adik jadi semuanya serba online. Sekolahnya pakai Google Classroom nih ya kan, semuanya pokoknya online semuanya. Nah, pasti absennya juga online kan, suruh foto nih gitu kan buat absensi. Nah, adik-adik kadang-kadang kan kalau udah tidur ya kan, kebangun tuh karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta bantuan lewat mama papa, lewat alarm buat bangunin adik-adik supaya adik-adik jangan ketiduran jadi bisa absen. Kadang-kadang kan juga ada kan yang nggak bisa absen ya kan, atau telat absen jadi marahin gurunya. Nah, tapi karena campur tangan Tuhan, Tuhan bangunin adik-adik deh biar bangun. Sama itu juga seperti yang terjadi saat ini adik-adik dengan pandemi COVID-19 ini kan ya. Untuk orang-orang yang penyakitnya semakin parah, mereka kan susah ya untuk bernafas. Susah banget, sesek banget nafasnya. Nah, adik-adik yang bisa kita syukuri ya adik-adik, sampai hari ini Tuhan tetap kasih kesehatan buat kita. Nafas kita bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Itu adalah berkat Tuhan yang seharusnya setiap hari kita sadari dan kita syukuri. Maka dari itu adik-adik, hiduplah senantiasa bersyukur lewat berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, dan terus memuji Tuhan. Ya, adik-adik ya. Jadi dalam hidup ini kita harus terus bersyukur karena ternyata banyak berkat Tuhan yang tidak terhitung dibandingkan kesusahan hidup kita. Dan segala pergumulan kita serahkan pada Tuhan, karena jangan lupa Tuhan menepati janjinya, yaitu selalu menyertai kita. Ya, adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini semakin memberkati adik-adik dan kakak juga, bahwa kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memegang tangan kami, dan begitu banyak berkat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami mau mengucap syukur untuk semuanya. Berkat-Mu yang begitu melimpah-limpah, yang tiada terhitung bagi kami. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih sayang Tuhan selama ini kepada kami. Tuhan, kiranya lewat firman-Mu hari ini, ajarkan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang selalu bersyukur dan selalu berpegang kepada Tuhan, apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, supaya bisa bersama-sama beribadah dengan kami melalui ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus hari ini boleh memberkati semua orang, baik kami, keluarga kami, dan diri kami sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati setiap langkah kami, kaki kami ke depannya, agar setiap perkataan, perbuatan, maupun sikap kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Terpuji nama-Mu ya Allah, haleluya, amin. Nah, adik-adik, buat tadi yang udah dengerin firman Tuhan bareng kakak punya hadiah nih buat adik-adik. Nah, lewat link yang udah di-share, grup kelas tanggung sama kelas remaja, dan ada di YouTube ini, diklik aja linknya, di situ ada kuis tuh adik-adik tuh. Nah, nanti buat 5 orang pemenang, setiap orang akan dapat pulsa 10.000, dan pengumumannya hari ini, sore ini jam 4 sore. Makanya adik-adik, cepet-cepet isi formnya buat adik-adik yang nilainya tertinggi, kalau bisa benar semua, dan paling cepat isi formnya dengan tepat, itu nanti akan jadi pemenangnya. Pokoknya diisi dengan lengkap ya, namanya, kelasnya, nomor teleponnya, pastikan nomor telepon yang benar ya. Jangan sampai nomor telepon yang salah, biar nggak salah masuk tuh nanti pulsanya. Oke adik-adik, semoga hari ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan di YouTube Sekolah Minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gak kerasa juga ya, ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Adik-adik sudah bernyanyi, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak Sekar harap adik-adik bisa bersukacita walaupun dalam keadaan seperti ini. Dan kakak harap kakak bisa bertemu adik-adik lewat tatap muka. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak Sekar mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik. I
tak lupa untuk like, subscribe, and comment di YouTube channel kita adik-adik. Dan kakak Sekar mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik semua. Dan